Uhuy. Tahun ajaran baru, waktunya masuk lingkungan baru. Ada yang keterima kerja, ada yang naik kelas, ada yang tinggal. Apapun itu keren. Asal jangan jadi bocah liar yang merasa hebat karena pegang celurit di jalanan teriak-teriak. Maju lu anjing, woi! Dan mari kita mulai dari yang biasa sampai yang terburuk. Ini adalah skenario agar tidak dibully, dihina, direndahkan, dipandang enteng, dicap jelek di lingkungan baru. Kalau kamu seorang pecinta kartun Jepang, kamu akan menjadi bahan incaran untuk dihindari atau dibully, bahkan mungkin terlalu aneh untuk dibully. Dan please, for the love of God, jangan langsung perlihatkan jurus ninjutsu atau istri dua dimensi atau juga koleksi merchandise tidak amanmu ke orang biasa atau normis. Dan coba berbaur. Ya, berbaurlah, mencair. Ya, karakter kesukaanmu itu bisa bicara loh sama manusia lain. Ingat, kau bukan Sasuke, kau bukan Gojo, kau juga tidak sinting tapi keren seperti karakter-karakter kartun ini. Tahan-tahan juga untuk teriak Yamiro! Atau bertingkat terlalu jauh dari norma dasar orang di sekitar. Ini bukan di event wibu, oke? Be yourself. Ya, gas, silahkan. Tapi setelah kamu bukan jadi bahan bully oleh pecundang yang sebenarnya dan berakhir sendirian, tidak punya teman, masuk ke step berikutnya, wibu edgy. Aku benci semuanya, mereka semua sampah. Tapi santai saja sih, soalnya pecinta kartun Jepang sudah di mana-mana. Jadikan itu sebagai topik pembicaraan, saudara introvertku. Tapi please, jangan langsung ingin terlihat keren dengan hey, kau suka anime? Iya, Jujutsu Kaisen keren ya. Jelek sih, mirip anime buatan Shonen Jump lainnya. Tidak ada real kreativitas, hanya daur ulang cerita dengan karakter yang lebih keren. Terlalu klise, mending nonton anime tahun 1990 dengan judul Galactic Hero bla 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 bla. No, please, jangan begini. Saya tahu karena saya sudah pernah di posisi dua-duanya dan mengingatnya saja bikin bulu kuduk ini merinding. Tapi itu bagian dari hidup. Tidak semua orang punya banyak waktu, minat, dan ketertarikan sejauh itu ke kartun Jepang. Dan mungkin itu benar, bukan salahmu kalau kau tidak punya teman dan orang tidak mengerti hobimu. Ya, tapi salah lingkunganmu. Kau bahan bully di SMP atau SMA, kau tidak ikut tawuran, kau tidak merokok, kau taat, tapi ekonomi memaksamu masuk ke sekolah menengah ke bawah atau sangat ke bawah. Di mana akreditasinya dikarang sebaik Joko Anwar mengarang film. Di mana sangat mudah bertemu anak keluarga yang lagi sulit berkelakuan lebih sulit. Anak keluarga berada dan baik-baik saja ingin terlihat besar di jalanan yang tidak baik-baik saja. Anak tidak jelas yang kerjanya menggambar di belakang buku dan perkataan guru masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Saya. Sekolah di mana muridnya mempersiapkan buku dan busur setiap malam sebelum berangkat. Di mana anak lorong di sekitar sekolah yang diisi anak-anak terdidik dengan baik oleh Lucifer. Prestasi tidak penting, diakui, terlihat sangar dan jago baku hantam yang lebih penting. Bagaimana survive di sekolah itu? Sini tips dari gue. Akan ada kemungkinan 1 dari 1000. Ada bocah sekitar yang di-respect dan senang dengan orang-orang yang punya skill atau hobi-hobian. Mungkin suka gambar, suka musik-musikan, gitar, suka ketawa, mainkan prinsip ekonomi, isi supply demand. Jadilah si kreatif atau si lucu atau si paling jago main Mobile Legend. Dan be kind, jadi baik, tidak usah menggurui, tidak usah dengan polosnya. Jangan, itu tidak baik. Tidak perlu, bertemanlah dengan bocah yang senang hobi-hobianmu. Tunjukkan skillmu, jangan sombong. Dan hell yeah, minimal kau berteman dengan 1 atau 2 orang. Tapi usahakan berteman saja dengan siapa saja, bahkan dengan yang lebih dibully dari dirimu. Saya pernah di posisi ini dan cuman itu yang diperlukan. Kalau kau diganggu, ganggu balik. Kalau dia asik, pasti hati-hati saja. Kalau tidak, ya perlihatkan kau tidak suka diganggu. Jauhi saja orangnya. Bila berlebihan dan kau diincar, lawan, hantam balik. Bila kau kalah, it is what it is. Bila dia panggil orang tua, panggil juga orang tua dan ommu, brother. Bila dia panggil temannya dari kelas lain, lawan, menggila saja, swing sana, swing sini. Beberapa orang suka mengganggu berlebih tanpa tahu akibatnya. Perlihatkan. Bila kau lemah, pusap sedikit di rumah. Bila dia suka bawa senjata tajam, lapor saja. Bila gurumu cuek, hantam gurumu. Bercanda. Selama hidup di lingkungan brutal itu, kau jarang dibully karena badanmu besar atau kau terlihat kuat. Caramu survive dan dapat respect hanya dengan menyelipkan kata kotor sebrutal mungkin di setiap kalimat. Membual mengenai dirimu. Saya baku pukul sama anak geng sepeda di klub siang-siang. 8 orang dan saya sendiri. Saya pernah melakukan ini dan it's work. Geli. Jalan tegak tapi hati Hello Kitty. Kamu tidak enak melihat orang dibully, tapi ikut ketawa saja.
karena ingin merasa aman. Ya, itu juga adalah tips nyata. Kau ingin menolong, tapi kau juga takut sama bocah-bocah urak-urakan dan kurus kering tapi liar itu. Menghindari pertikaian, menghindari perbrutalan lingkungan, di-respect dan setidaknya punya teman. Ya, yang penting jangan jatuh dan ingin terlihat lebih dengan ikut-ikutan bully orang secara berlebihan. Bagaimana kalau yang kau bully itu menganggapmu si baik, memasukkanmu ke list yang tidak dia sumpahi hilang? Bahkan kau akan merasa aneh ketika dia melawan dan marah atau menangis, masuk rumah sakit, orang tuanya menuntut, kepala sekolah kecewa, wali kelasmu murka. Hati Hello Kitty-mu tidak mampu menahan rasa bersalah itu, jadi jangan. Kau, anak rumahan pintar. Bila wibu dianjurkan jangan terlalu memperlihatkan sisi Sasuke-nya. Ada pula yang dianjurkan jangan terlalu memperlihatkan bahwa dia membenci semuanya. Merasa diri lebih dari yang lain. Di titik ini brother cuma percaya ke dirinya dan orang tuanya yang dihormati di mana-mana. Dan Tuhan. Mungkin saat bayi sampai berbulu bro dispesialkan dan merasa terhormat. Brother punya selera tinggi di setiap hal. Dan akan ada satu titik di mana brother melihat kok tidak ada yang mau mengajak dirinya ke sebuah kelompok atau circle. Bro merasa dia sangat berkualitas untuk masuk ke sebuah kelompok, tapi kok dia sendiri? Oh iya, tidak ada juga yang cerita denganku. Oh, dan juga kalau bicara kayak di grup juga langsung sunyi. Di posisi ini akan ada dua pilihan. Pertama, ya mereka terlalu ampas, tidak level kak. Tidak ada gunanya juga berteman dengan mereka-mereka ini. Saya akan lulus dan menyelesaikan semua ini. Atau kedua, kayaknya kesepian kak, butuh kak teman. Welcome. Bagaimana caranya? Sini tips dari bajingan arogan sok tahu, aka gue. Merendah, maulah dihina, tertawakan dirimu. Cobalah berhubungan. Bukan yang itu. Ceritakan kisahmu, dengarkan kisah orang, bahkan anak jalanan yang orang tuamu pakai sebagai contoh buruk. Lihat itu nak, itu karena tidak sekolah. Ya, mereka juga punya kisah hidup dan punya hak untuk didengar. Bro akan mati sendiri, tapi pasti menyenangkan sebelum mati. Punya sitan-sitan bajingan yang bisa diajak cerita, berbagi tawa dan senang-senangan. Pasti ada yang fun dan pendengar di sekitarmu. Mungkin dulu brother menyakiti hati orang lain, atau memiliki aura tidak ingin punya teman, atau berbicara terlalu tinggi seolah-olah bro the best, sehingga orang menghindar. Mungkin bercanda-bercanda dengan orang lain akan membantu. Lihat dia, giginya, jeleknya. No, bukan yang ini. Tapi, anjir, kemarin jatuh kak di selokan terus diludahi kak sama guru. Wah, aku juga. Ya, yang ini mungkin mendingan. Kau bro, kau beda. Bro merasa sudah melakukan segalanya untuk diterima, tapi tetap saja dia dibully, dipersekusi. Bro beda dari keyakinan, agama, warna kulit, status sosial, kampung halaman dengan mayoritas bro-bro di situ. Mungkin kau bro alien, ya alien sajalah. Mungkin ada kata-kata bro yang membuat mereka sakit hati dan mereka bersekongkol, atau mungkin juga mereka hanya membenci. Ya, dan bro-bro di situ baru berkembang sejak zaman Paleolitikum sehingga masih purbakala dan merasa aneh sekali dengan orang yang beda. Jadi mereka mengganggu, memukul, mengolok-olok dan tidak mau dibalas olok-olok oleh diri brother. Tidak ada cara lain, bro bingung. Bila sudah mencoba bergaul dengan baik dan tetap dibully, diganggu, pindah sekolah saja. Jika tidak bisa, bergaulah di luar, dengan abang-abangan di luar, penjual kelapa, penjual bakso yang memakai sarung beceng dan selalu main HP itu. Penjual misterius berhoodie yang sembunyi-sembunyi, bergaul dengan orang di lingkungan sekitar sekolah yang lebih dewasa, abang-abangan sekitar. Maka setiap kau dibully, dikejar-kejar, lari ke mereka. Siapa tahu mereka bisa membantu menahan dirimu untuk dipukuli. Tidak, tentu ini yang dihindari. Maka hati-hati juga dalam bergaul. Cari yang baik dan tulus. Dimanapun. Bukan. Cari yang kuat dan mungkin menyimpan sesuatu untuk menghabiskan anak-anak bully tadi. Dan ya, saya kira itu saja. Saya berharap dimanapun kalian melanjutkan hidup akan ada cerita seru dan menarik dari kalian. Masih ada beberapa poin bodoh di kepala saya, cuma sulit dituliskan dengan baik. Apapun sifat kalian, it's okay sebenarnya. Cuman ingat, manusia bisa survive beribu-ribu tahun karena kemampuan adaptasi. Pegang teguh ajaran kebaikan agamamu, maka semua akan baik-baik saja. Saya sendiri menulis ini sambil berkaca penuh ke diri sendiri. Manusia berubah-ubah dan mari berharap kita bisa berkembang yang lebih baik. Oke, follow IG saya yang ini dan ini, yang butuh jasa gambar dan desain. Komen pengalaman masuk lingkungan baru kalian. Subscribe dan sebarkan ke persekutuan kalian. Saya Gambar CJ, sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.